Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Nabila Atira Rahmah dengan NIM 24059181. TSMC itu datangkan lebih dari 1000 insinyur Taiwan ke Arizona. Nah, logisnya itu karena kelangkaan talenta dan juga kebutuhan tacit knowledge. Jadi masalahnya itu adalah budaya kerja Taiwan seperti hierarkis, shiftnya 12 jam, lalu siap tengah malam, itu sangat bertolak belakang sekali dengan nilai AS, dengan ada work-life balance dan juga otonomi. Nah, akibatnya itu class action lawsuit, itu karyawan AS itu merasa terdiskriminasi dan juga lingkungan anti Amerika gitu. Nah, hubungannya dengan cultural myopia, TSMC ini berasumsi praktik Taiwan itu otomatis berhasil di AS tanpa adaptasi. Jadi sama dengan ini tuh kayak gagal membaca sinyal budaya lokal. Dimensi budaya host state Taiwan versus Amerika Serikat. Nah, yang pertama itu ada power distance. Nah, kalau di Taiwan itu dia tinggi, jadi kayak ada patuh, top down, terus juga dia lembur. Jadi dia kayak loyalitas lah dalam melakukan pekerjaan tersebut. Nah, kalau misalkan di AS itu dia lebih rendah, jadi dia kayak berani bertanya, lalu juga transparansi, juga tolak lembur tak dibayar gitu perbedaannya. Lalu yang kedua itu individualism versus kolektivis. Nah, jadi kalau di Taiwan itu dia lebih ke kolektivis, dimana kepentingan tim atau perusahaan itu di atas individu. Nah, kalau misalkan di AS itu individualis, dimana work-life balance itu sama dengan hak mendasar atau pengakuan personal, lebih mementingkan kepentingan individu daripada kelompok. Perbedaannya gitu. Jadi benturan dua dimensi ini menjadi akar konflik harian di fasilitas Arizona. Jawabannya itu regulasi imigrasi dan dampak pada rantai pasok global itu biaya visa H-1B itu hingga $100.000. Berarti bottleneck knowledge transfer itu biaya operasional meningkat dan juga SDM itu sulit direncanakan. Lalu wacana penghapusan birthright citizenship itu dia ekspatriat Taiwan hilang motivasi menetapnya dan retensi talentanya itu makin sulit. Solusi paksanya itu lokalisasi SDM, investasi besar ke Universitas AS, misalnya Arizona State University, untuk bangun people line talenta domestik. Nah, ini model geosentrik yang menjadi keharusan. Program HR menjembatani konflik budaya tanpa turunkan produktivitas. Jadi, yang pertama itu kita ada manajemen development. Nah, yang pertama itu bicultural onboarding, di mana melakukan orientasi 2 minggu dan simulasi konflik budaya, workshop komunikasi lintas budaya. Lalu yang kedua itu ada cross cultural mentoring, di mana manajer Taiwan itu dipasangkan dengan mentor lokal AS selama 6 bulan dan 2 arah gitu. Lalu yang ketiga itu ada geocentric leadership, di mana target 40% manajer lokal AS itu dalam 3 tahun itu melalui program fast track. Nah, untuk performance appraisal itu yang pertama balance scorecard budaya, itu kinerja teknisnya 40%, plus kolaborasi lintas budaya 20%, plus pengembangan tim 20%, plus etika kerja 10%, plus adaptasi 10%. Yang kedua itu feedback 360 derajat sensitif budaya, dimana fokus pada perilaku terukur, bukan nilai cultural. Lalu yang ketiga itu target output bukan proses, dimana yield rate standar Taiwan. Yield rate standar Taiwan itu, tapi tim AS bebas atur shift selama target tercapai. Jadi kesimpulannya itu transformasi dari etnosentris ke geosentris adalah keharusan, di mana program SDM terstruktur plus appraisal sensitif budaya, sama dengan itu manufaktur unggul plus lingkungan kerja kita itu jadi inklusif di Arizona. Oke, sekian jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.